Membersihkan beberapa alat praktikum dan menatanya pada meja kerja. Pastikan seluruh barang telah tersiapkan dengan baik. Berikut ini adalah list-list alat yang harus digunakan dan sampel-sampel yang harus digunakan. Menuangkan 8 sampel ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya adalah penambahan reagen Milon kepada tabung reaksi yang telah terisi sampel. Sampelnya adalah gelatin PA 2%, albumin PA 2%, albumin pada telur, kasein PA, kasein susu, glisin PA, glisin sari daging, dan tirosin, edamame. Selanjutnya adalah melakukan pengamatan pada sampel-sampel di tabung reaksi yang telah ditambahkan reagen Milon. HNO3 yang terdapat pada reagen Milon mengendapkan beberapa protein. Selanjutnya adalah pemanasan sampel yang telah diberikan reagen Milon tadi. Ini ditujukan untuk mempercepat reaksi antara gugus fenol tirosin dan reagen Milon, sehingga terbentuk warna merah bata sebagai hasil positif. Untuk suhunya sendiri hanyalah sampai 40 derajat Celcius. Pada hasil akhir, albumin PA, albumin putih telur, dan glisin daging memiliki hasil positif. Kompleks ini teroksidasi dan menghasilkan warna merah bata yang menunjukkan hasil uji Milon, sehingga menandakan adanya gugus fenol dalam struktur protein seperti albumin dan protein daging. Pada hasil selanjutnya, kasein PA, kasein susu, gelatin PA 2% memiliki hasil positif, walaupun gelatin PA 2% sangat minim hasil warna yang keluarnya. Dan ini menunjukkan bahwa ketiga larutan tersebut memiliki hasil positif. Menuangkan 8 sampel ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya adalah penambahan buffer pH 4. Ini digunakan karena pada pH tersebut gugus amina pada asam amino tetap cukup reaktif untuk bereaksi dengan ninhidrin. Sedangkan ninhidrin juga berada dalam bentuk stabil sehingga dapat menghasilkan warna ungu kebiruan yang jelas. Jika pH terlalu tinggi atau basa, reaksi bisa terhambat atau warna yang dihasilkan tidak maksimal. Ini adalah hasil beberapa sampel yang telah ditambahkan oleh buffer pH 4. Pada kasein susu, membentuk endapan saat ditambah buffer pH 4 karena berada di titik isoelektriknya, sehingga muatannya seimbang dan protein menjadi tidak larut. Pada hasil selanjutnya, di glisin sari daging terdapat endapan putih. Endapan ini muncul karena suasana asam membuat protein dalam sari daging menggumpal. Reagen ninhidrin ditambahkan untuk mendeteksi keberadaan asam amino atau protein yang memiliki gugus amina bebas. Ninhidrin bereaksi dengan gugus minus NH2 pada asam amino yang menghasilkan warna ungu kebiruan atau warna Rohemans purple sebagai tanda reaksi positif. Selanjutnya adalah dipanaskan secara kualitatif sampai seluruhnya berubah warna atau menunjukkan adanya perubahan warna menjadi ungu. Untuk hasil albumin PA 2%, albumin telur dan glisin PA menunjukkan hasil positif. Ninhidrin mengoksidasi asam amino menjadi aldehida, karbon dioksida, dan amonia NH3. Ninhidrin yang tereduksi kemudian bereaksi kembali dengan amonia, dan molekul ninhidrin lain membentuk kompleks berwarna ungu kebiruan, yang disebut Rohemans purple. Pada hasil sampel lainnya, tidak terjadi perubahan warna ungu seperti sampel sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa kasein PA, edamame, kasein susu, dan gelatin PA 2% memiliki hasil yang negatif.
Nuangkan 8 sampel ke dalam tabung reaksi yang telah disiapkan. Menambahkan reagen Hopkins ke dalam tabung-tabung reaksi yang telah terisi sampel. Reagen Hopkins dituangkan sebanyak 1 ml. Setelah ditambahkan reagen Hopkins, terdapat perbedaan pada kasein PA. Terdapat gumpalan protein yang terbentuk atas koagulasi dan berbentuk endapan atau dadai putih. Pada kasein susu, penggumpalan lebih jelas karena adanya lemak dan garam kalsium dari susu yang memperkuat proses presipitasi, sehingga terlihat mengental. Pada sampel berikutnya tidak terdapat perubahan yang signifikan. Selanjutnya menambahkan H2SO4 pekat secara perlahan sampai 1 ml. Ini bertujuan untuk memunculkan warna ungu khas positif triptofan yang jelas tanpa merusak struktur protein secara berlebihan. Berikut adalah hasil dari uji akhir Hopkins-Cole. Warna ungu terlihat pada albumin telur, albumin PA, kasein PA, dan kasein susu. Reaksi Hopkins-Cole itu spesifik untuk gugus indol yang terdapat dalam asam amino triptofan. Saat reagen glikosilat dan H2SO4 pekat bereaksi dengan gugus indol, terbentuk kompleks berwarna ungu. Untuk albumin PA terdapat warna ungu yang sangat sedikit dan sangat minim. Itu berarti kandungan triptofan dalam protein tersebut sangatlah rendah, atau reaksinya tidak sempurna karena protein sempat menggumpal denaturasi akibat asam kuat. Untuk hasil dari sampel akhir selanjutnya, tidak terdapat perubahan warna ungu seperti sebelumnya. Ini menandakan bahwa jumlah triptofan pada sampel sangatlah sedikit ataupun tidak ada sama sekali.